aku bakal tunjukin kalian beberapa tips yang paling mudah dan paling simple yang insya Allah bisa bantu kalian lebih semangat dan lebih termotivasi untuk belajar. So guys, aku buat video ini karena ini tuh hasil votan dari kalian di Instagram aku @pichu.live. Oke, so back to the topic. By the way guys, aku tuh dulu juga sebenarnya pernah loh ada di masa-masa dimana aku tuh benar-benar males banget belajarnya dan gak niat, tapi aku berhasil berubah 100%. Jadi di video kali ini aku bakal tunjukin kalian apa aja sih cara-caranya gimana aku bisa jadi super ambisius dan super semangat belajarnya. Dan ini tuh tips-tipsnya jadi berdasarkan pengalaman aku. Ini ya guys, sebelum kita mulai, aku mau kalian untuk subscribe dulu channel ini karena caranya gampang banget. Kalian tinggal pencet aja tombol belnya dan subscribe buttonnya, oke? So ya guys, let's get started! Yang pertama yaitu sesuaiin aksi dengan tujuan. Kalian harus cari tahu dulu apa sih kira-kira alasan kenapa kalian mau semangat belajar dan dapetin nilai bagus secara jujur. Menurut aku ini tuh cara paling ampuh, karena kan tanpa tujuan jelas kita bakal males-malesan. Dulu pas SMP aku sempat jadi anak yang benar-benar gak ada niat untuk belajar. Tapi setelah aku nemuin tujuan terbesar aku, yaitu pengen dapetin beasiswa, aku berubah 180 derajat. Karena aku butuh nilai-nilai rapot yang bagus dan stabil untuk itu, aku otomatis jadi jauh lebih semangat belajarnya. Bisa aja tujuan kamu itu untuk masuk universitas impian kamu, atau untuk ngebanggain orang tua, dan banyak lagi. Pokoknya setelah kalian tahu tujuannya, kalian ubah impian kalian jadi sebuah goals. Cara buat goals yang smart ada di video di atas ini. Setelah itu, pakai study planner untuk ngelihat progres belajar kalian. Pertama, biasanya aku tulis dulu dalam seminggu ada PR apa aja. Terus aku jabarin per hari, jam berapa aku mau pelajarin pelajaran yang mana. Setelah seminggu, dievaluasi deh pelajaran apa aja yang aku masih kurang pahamin. Dengan gini, tandanya aksi aku udah sesuai dengan tujuan aku. Pasti jadi semangat belajarnya, karena semua yang dipelajarin dan semua kerja kerasnya nggak bakal kerasa sia-sia. Cara mudah yang kedua adalah ngebuat purpose paper, yang artinya kertas tujuan. Selain nyari tahu apa tujuan kita belajar secara keseluruhan, kita juga perlu tahu apa tujuan kita belajar suatu pelajaran secara spesifik. Misalnya, aku malas belajar bahasa Inggris, tapi karena mau nggak mau nilai aku harus bagus, aku siapin satu kertas. Jadi aku analisis dulu nih, kira-kira apa aja manfaat yang aku bisa dapetin kalau aku sering belajar bahasa Inggris. Tulis juga alasan yang lebih personal, contohnya kayak pengen buat orang tua bangga, pengen keluar negeri, dan lain-lain. Lebih bagus lagi kalau kita tulis apa aja target kita secara lebih rinci. Misalnya target aku minimal dapat 90 kalau ulangan. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa cari aja lewat Google apa aja manfaat mempelajari suatu pelajaran atau baca pendapat orang. Aku saranin kalian untuk ngobrol sama murid-murid yang hobi atau ahli di bidang itu, biar kamu bisa tanya-tanya tentang tujuan mereka. Jadi kalian bisa terinspirasi dan jadi semangat belajar juga. Setelah jadi kertas tujuannya, tempel kertas tujuan itu di buku paket sesuai pelajarannya. Kalian tahu nggak kenapa kita perlu jeda setiap kali nyelesain sesi belajar? Biar otak kita bisa refresh. Kalau nggak dibuat segar lagi kan belajar bakal mumet dan yang dipelajarin juga susah untuk masuk ke otak. Nah, kalau selama jeda kita malah main gadget, otak kita bukannya tambah segar, malah tambah malas mikir. HP kita itu berfungsi sebagai distraction guys, pengganggu konsentrasi yang sifatnya adiktif. Tadinya cuma pengen jeda main HP 5 menit, jadi sejam. Makanya aku saranin kalian mendingan skincarean aja deh. Selama skincarean, biasanya aku maskeran dulu. Aku pilih masker yang gel karena nggak ngeganggu pergerakan wajah aku. Maskerku juga wanginya mawar yang fungsinya sebagai penenang. Waktu jeda aku tuh biasanya 10 menit kan, jadi masih ada waktu untuk nunggu maskernya kering sambil fokus ke pernapasan aku. Terus aku belajar lagi deh selama 40 menit. Setelah itu aku jeda lagi dan aku pakai eye mask. Akibat ngebaca kan pasti mata lelah tuh. Kalau udah lelah bisa jadi ngantuk dan gak semangat belajar lagi. Makanya aku pakai eye mask untuk buat mata aku segar lagi. Jadi belajar juga lebih semangat dan tenang. Yang keempat yaitu study space. Jadi tempat belajar kita tuh benar-benar punya dampak yang besar loh guys bagi rasa semangat belajar kita. Kalau tempat belajar kita di kasur, pasti kan bawaannya pengen tidur tuh. Kalau tempat belajarnya di meja yang udah ditata dan dihias khusus untuk sesi belajar, pasti bawaannya semangat. Pertama, aku saranin kalian taruh buku catatan gabungan kalian atau catatan dari tempat les di atas meja belajar. Karena kan semakin dekat dari jangkauan kita, kemungkinannya lebih besar untuk kita buka dan kita baca. Terus, setiap kali dapetin PR, pas pulangnya, buku yang isi
isinya ada PR itu kalian susun aja di atas meja. Karena aku ngerasanya kalau buku PR itu ditaruh di rak buku, aku cenderung lebih males untuk nyari-nyari buku itu lagi nantinya, karena kan rak aku udah penuh tuh. Dengan nyusun buku PR di meja, kita jadi selalu ingat untuk ngerjain PR-PR itu kalau lagi ada waktu kosong nantinya. Nah, di atas meja belajarku itu ada vision board. Aku saranin kalian print quotes-quotes motivasi kesukaan kalian dan gantung surat-surat penyemangat dari teman-teman kalian. Biar kalau mata capek abis belajar, yang mata kita lihat tuh kata-kata yang buat kita semangat belajar lagi. Yang kelima yaitu planned productive laziness, artinya kemalasan produktif yang direncanakan. Maksudnya, kita isi waktu luang kita dengan aktivitas-aktivitas yang nggak butuh banyak energi, tapi tetap ada hasilnya. Sebelum ngelakuin aktivitas-aktivitas males ini, kita rencanain dulu apa aja yang boleh dilakuin dan batas waktunya. Misalnya, aku janji sama diri aku, kalau dalam sehari aku bisa nyelesain 3 kali sesi belajar alias 2 jam, aku bakal ngehadiahin diri sendiri dengan nonton YouTube. Tapi ada syaratnya nih, aku cuma boleh nonton video-video yang ada unsur edukasinya, baik itu tentang psikologi, study tips, lifestyle tips, atau video motivasi. Dan batas waktu nontonnya itu cuma 1 jam doang, jadi aku harus pasang alarm. Nah, kenapa ini efektif? Pertama, kalau kita males-malesan setelah kita belajar, kita bakal lebih semangat untuk belajar lagi karena kita tahu setelahnya kita bakal senang-senang. Kedua, kalau kita udah pasang batas waktunya, kita nggak mungkin kelebihan main HP-nya. Kalau kelebihan kan jadinya males tuh. Kalau sesuai porsi dan yang ditonton juga video-video motivasi, pasti jadi lebih semangat untuk belajar. Cara mudah yang keenam adalah perbaiki pola makan. Tujuannya yaitu untuk buat otak kita lebih fokus dan maksimal konsentrasinya di saat belajar. Ada beberapa makanan yang disebut brain food, yaitu makanan yang terbukti bisa ningkatin kerja otak. Contohnya blueberry, alpukat, sayuran, kacang-kacangan, dan dark chocolate. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu aku jadi seorang vegan yang cuma makan sayuran dan buah-buahan, aku ngerasa perbedaan yang cukup besar dalam hal kemampuan otak. Aku bisa sadar tentang hal ini karena banyak teman-teman di kelas aku yang suka kebingungan gimana cara aku bisa dapetin nilai sempurna cuman dengan belajar 30 menit. Nah, sebenarnya sih cara belajar aku sama, yang berubah itu cuman pola makan aku. Jadi aku simpulin kalau ini adalah bukti pengaruh baik pola makan yang sehat dan bergizi. Kalau kalian mau juga coba-coba untuk makan sehat, aku saranin beli buah-buahan yang dijadiin cemilan belajar atau jus buah. Terus beli granola bars atau granola creations. Granola creations ini aku makan pakai susu kedelai. Aku juga suka buat bubur oatmeal. Kalau untuk makan beratnya, aku banyakin sayuran dan lauk daripada nasi karena aku lebih perlu tenaga otak daripada tenaga fisik. Jangan lupa juga untuk beli vitamin yang kandungannya buah-buahan atau sayur-sayuran. Kalau belajar rasanya mudah karena otaknya cepat nyambung, pasti lebih semangat belajarnya. Yang ketujuh yaitu support system dengan komitmen. Support system aku tuh sahabat aku, tapi karena kami beda sekolah, kami saling dukung dan nyemangatin secara online. Tapi nyemangatin aja tuh nggak cukup guys untuk buat kita semangat belajar. Perlu dibuat sebuah komitmen yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Lagian juga kan kalau belajar bareng sama sahabat sendiri, pasti belajarnya lebih seru. Misalnya, kamu dan sahabatmu berkomitmen untuk teleponan tanpa suara selama sejam. Sejam itu kalian masing-masing harus belajar dulu. Kalau udah selesai, baru deh ngobrol. Kalau aku dan sahabat aku Ray, karena kami sering keseruan ngobrol setiap saat walaupun kami punya kesibukan masing-masing, kami buat komitmen untuk enggak ngobrol sampai jam 8 malam. Komitmen ini buat kami lebih fokus sama tugas masing-masing dan bisa saling support dan curhat sebelum tidur. Kalian juga bisa pakai sistem saling ngasih tantangan, biar belajarnya juga jauh lebih seru dan lebih semangat. Yang terakhir yaitu study smart, not hard. Salah satu penyebab terbesar seseorang gak semangat belajar itu cara belajar yang standar, ngebosenin, dan gak efektif. Kalian gak mesti belajar sampai 10 jam kok untuk menguasai suatu pelajaran secara sempurna. Hasil senilai 10 jam itu bisa didapetin cuma dalam waktu 2 jam asal teknik belajarnya tepat. Kalau kalian belum tahu caranya gimana, tonton aja videoku yang ini. Kalau kita belajar dengan cara yang simple, smart, dan cepet, pasti belajarnya gak kerasa kayak beban lagi dan malah kerasa seru. Jadi cari tahu dulu apa gaya belajar yang paling cocok sama kamu. Kalau udah ketemu, dijamin kamu bisa semangat belajarnya. So ya guys, sampai sini aja videonya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Ini ada sedikit recap tadi apa aja poin-poinnya yang aku udah sebutin biar kalian bisa tulis sekarang, oke? And guys, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, share juga ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini. Kalian tinggal ikutin aja caranya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk pencet tombol belnya biar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Guys, jangan lupa untuk follow Instagram aku @peachy.live karena aku tuh selalu aktif di sana. And komen juga di bawah kalian mau aku untuk buat video apa lagi
next time. And yeah guys, until next time, keep on learning and see you next time. Bye!